فبأي آلاء ربكما تكذبان. Juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, sebagaimana apa zahirnya, apa yang ada, memang seperti itu. Jadi syaitan itu masuk ke dalam tubuh manusia. Ada banyak hadis yang berbicara mirip seperti ini ya. Di antaranya juga hadis sahih, kalau seseorang di antara kalian sedang menguap, ngantuk, ya. Jadi kalau ada orang di sebelahnya tiup kupingnya, aud, syaitan, jangan diikuti. Syaitan musuh, ya. Jangan diikuti. Kalau kata Nabi SAW, seseorang di antara kalian menguap, ya, maka tahanlah semampunya. Tahan dengan kedua bibir atau tutup dengan mulut, dengan tangan. Kata Nabi SAW, taruh tangan di mulut. Karena kalau dia buka, ada dua riwayat. Riwayat pertama dikatakan syaitan menertawakannya. Ada orang menguap seperti motorkam orang. Ya. Ini dikatakan syaitan menertawakan, diketawai sama syaitan. Riwayat kedua, syaitan akan masuk ke dalam perut tubuhnya dan menguasainya. Jadi jangan dikasih kesempatan. Menguap itu bagaimana orang yang biasa ngeluarin angin. Karena syaitan biasa tunggangin kebiasaan-kebiasaan buruk. Maaf, orang ngupil, suka meludah sembarangan, ya. Ini teman-teman ditunggangi oleh syaitan. Tunggangi oleh syaitan. Bagaimana caranya supaya orang itu menjadi buruk, dikerjain manusia itu. Kita harus jalankan sunnah Nabi. Suruh nguap, tutup mulut. Ustadz saya ini keluar angin. Nah caranya, saya bilang sebelum saya itu kreatif, penyelesaiannya kan bisa kontrol lagi. Caranya adalah terapi dan syaitan itu. Gak boleh nggak, ya. Kitkanlah jalur-jalurnya dengan, kata sebagian ulama hadis, syaitan biasa membuat orang kalau nyendok makanan, pegang, jatuh. Kalau dia bilang kotor, ya udah nggak usah, syaitannya curi makanan itu. Jadi banyak hal yang bisa dimasuki oleh syaitan dari makanan ini. Orang kalau makan dan minum yang haram, penyebab doanya nggak diterima kan? Sebagaimana sabda Nabi SAW, orang yang rambutnya berantakan, bajunya kotor, tidak pakai alas kaki, minta sama Allah, ya Allah berikan, tapi bagaimana Allah berikan makanan, minuman, pakaiannya haram. Jadi syaitan tunggangi itu. Syaitan tunggangi pelanggaran-pelanggaran agama yang kita lakukan. Dan itu akan memudahkan dia menggoda manusia. Nah puasa menghadang semua itu. Kita kalau puasa jadi nggak berani buat dosa apa, nggak berani ini, nggak berani. Tambah lagi makanan minuman tidak ada. Syaitannya mau dekat dengan manusia untuk curi makanan dan minuman. Berapa banyak orang makan dan minum dengan tangan kiri, diambil oleh syaitan. Tidak baca bismillah, diambil oleh syaitan. Nabi SAW melarang bernafas, ya, di air. Kata Nabi SAW, kalau kalian minum, ya, janganlah bernapas di ina, di tempat minumnya. Kata beberapa orang sahabat, Nabi SAW kalau minum, beliau sampai menahan nafas 3 kali. Jadi pada saat mau minum, sudah bernafas, ditahan, lalu minum. Tidak pernah menghirup nafas di air, tidak pernah menghembuskannya. Gitu kan? Ditahan, kemudian dilepas, baru beliau hembuskan nafas, ditelan airnya, nafas lagi, kemudian baru minum, sampai 3 kali. Nah kalau ada orang menghembuskan nafas atau melanggar sunnah Nabi ini, cukup untuk syaitan bisa masuk dari situ. Seperti sabda Nabi SAW, kalau kalian tidur, bangun tidur, istinsarlah, masukkan air di hidung. Seperti orang kalau wudu, hirup, buang. Karena syaitan berada di hidungnya. Yang membuat ngantuk tuh, syaitan. Kalau mau sholat malam, syaitan tuh. Ya. Kalau mau ibadah, dibuat ngantuk syaitan. Caranya, masukkan air di hidung, istinsar. Apalagi kalau wudu lebih bagus lagi.